Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Melalui program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung saat ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu tolonglah kami dengan hikmat yang berasal daripadamu, kami dapat memahami isi hatimu Tuhan melalui firman dalam Alkitab, untuk juga jadi berkat pedoman kehidupan kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Maka berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari membaca dalam surat Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota yang tentunya tidak lepas dari berbagai macam perbedaan. Lalu, bagaimanakah kita sebagai gereja menyikapi perbedaan demi perbedaan yang ada dalam persekutuan? Nah, belajar dari firman Tuhan di saat ini, di mana Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Roma untuk dapat saling menerima satu dengan yang lainnya. Mengingat konteks latar belakang jemaat yang ada di Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi, yang saat itu terjadi pertentangan soal makan, soal hari-hari raya, dapat dibaca dalam surat Roma pasal 14. Selain itu, terdapat juga jarak antara kaum yang lemah dan kaum yang kuat, sehingga ada sikap saling menentang, ada sikap saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Karena itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka semuanya diterima oleh rahmat Tuhan, oleh kemurahan kasih sayang Tuhan bagi mereka, tidak memandang apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Sama-sama diterima dalam karya selamat Tuhan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini meneruskan apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Paulus, bahwa orang bersunat pun diterima oleh Tuhan, demikian juga orang-orang yang bukan Yahudi, mereka juga menerima kemurahan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu, Paulus mengajak baik orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi untuk bersukacita bersama-sama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa keberadaan kehidupan kita atau kita sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi karena belas kasihannya Tuhan, tetapi karena kemurahan sayangnya Tuhan bagi kita, maka kita diterima oleh Tuhan. Tidak melihat latar belakang kehidupan kita, tidak melihat status sosial dari kita, siapapun kita, dan karena itu juga memungkinkan kita untuk bersukacita memuliakan Tuhan yang begitu
begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, kesadaran ini penting agar akhirnya mengantar kita untuk dapat menerima keberadaan orang lain. Ketika kita ada dalam suatu komunitas, ketika kita ada dalam suatu persekutuan yang terdapat berbagai macam perbedaan yang ada. Sebab sebenarnya status kita di hadapan Tuhan adalah sama, yaitu orang-orang berdosa yang diampuni, orang-orang berdosa yang diselamatkan. Tanpa belas kasihannya kita tidak dapat memperoleh hidup kekal dan berkat keselamatan. Karena itu, melalui firman ini juga mengajarkan kita ketika kita ada dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan yang terdiri dari berbagai macam anggota, terdiri dari berbagai macam perbedaan, untuk dapat saling menerima satu dengan yang lainnya, tidak melihat atau tidak memandang latar belakang kehidupan kita masing-masing, sehingga perbedaan yang ada itu digunakan untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta suatu kebersamaan, tercipta suatu kesatuan dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk semua berkat yang Engkau berikan bagi kami. Sebagai gereja Tuhan yang bersekutu, bersaksi dan melayani, kami adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota yang tentu saja terdiri dari berbagai macam perbedaan. Sehingga tolonglah kami supaya kami dapat menerima satu dengan yang lainnya dan mempergunakan perbedaan itu untuk saling memperlengkapi yang menuju pada kesatuan kebersamaan kami semakin erat. Karena itu mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.